Apa kabar ibu-ibu, adik-adik, dan apa kabar juga pemirsa di rumah? Kali ini menjemput berkah masih di Sekolah Taruna Yatim Nusantara. Tenang, saya pagi ini ibu-ibunya semangat. Semangat. Dan wardrobe ibu-ibunya cerah-cerah ini, Masya Allah. Tepuk tangan dong buat ibu-ibu nih yang hadir. Seneng banget. Dan juga siswa kita juga Adik-adik kita ya. Cool banget kan? Ya. Pakaiannya kan Masya Allah. Dan nanti juga ada perform dari mereka. Masya Allah. Oke. Ibu-ibu juga kacamatanya kecil-kecil loh. Slow ya. Oke, tapi by the way, ini kita bertiga aja nih, saya sama Kang Halim. Iya. Mana nih teman kita nih? Mulai. Alif. Mulai. Ini biasanya begini, ya kan? Udah sering tampil di TV, off air-nya banyak. Kemarin ke acara musik, sambil sambil buka-buka baju. Masya Allah. Jadi Alif sekarang jadwalnya padat banget ya? Padat banget. Sampai nggak ada waktu datang ke sini sekarang. Tuh, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dengar-dengar ada yang ngomong itu deh gitu ya. Ini nggak enak banget ini. Biasa nih, tadi saya senang banget nih bahwa dia orang-orang pada bersyukur pas saya Jangan di belakang di sini. Ini tadi orang pada bersyukur. Alif jalan sama dia. Kenapa? Alif kemana bawa Rizky soalnya. Ini namanya Rizky nih, my friend. Woi, Rizky. He's from the school, you school Nusantara. Pokoknya school. Jadi dari mana tadi sama Rizky? Adik-adik lagi jalan-jalan ngeliat semua fasilitas yang ada di sekolah ini. Ketemu Rizky di lorong. Masya Allah. Sumpah. Nyanyi dong, Kesempurnaan Cinta. Berada. Tadi. Itu Rizky Febian kali ya. Ini bukan sih. Endan mana endan gak ada ya? Ketemu di lorong. Terus curhat sana sini. Ceritanya deep talk banget. Deep talk. Dalam Banget, mengharukan sekali, menginspirasi Alif banget ceritanya Rizky ini. Bener, karena Alif kan alhamdulillah sekarang kerjaan lagi banyak gitu Bu ya. Bukan ada sombong lagi nih, Dok alhamdulillah lagi padat. Kemarin, mohon maaf bukan sombong gitu Bu ya. Kemarin lagi banyak tuh sampai beli negara Kamboja kemarin. Banyak rezekinya. Jadi tambah famous ya sekarang ya. Karena Alif juga insya Allah lagi pengen jadi donatur lah di pesantren ini. Masya Allah. Biar jadi ada temennya Rasulullah di taman surganya. Masya Allah. Oke, Rizky sebelah sini dong. Rizky jangan malu-malu. Silakan. Kalau ini boleh dipegang. Nah, gitu. Ki, cerita dong gimana akhirnya Rizky bisa sampai di Sekolah Taruna Yatim Nusantara ini. Sebelum saya masuk Taruna Yatim Nusantara di sini, saya pertama-tama berdagang. Berdagang. Kalau boleh tahu di mana? Rizky asal itu dari mana sih? Saya asal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Sidoarjo, Jawa Timur. Ini maaf sebelumnya. Betul ayah sama ibu sudah tidak ada? Betul. Oke, kalau boleh diceritakan kapan kejadiannya ayah dan juga ibu? Waktu itu, waktu saya ditinggal ayah, saya masih duduk di bangku kelas 8 SMP. 2 SMP, dua berarti SMP sekitar ya. umur 14, 14-13. 14 tahun. Oke, sakit ayah waktu itu? Awalnya sih saya kira cuma masuk angin. Awalnya masuk angin? Iya. Terus? Lama-kelamaan, badannya tambah lemas. Satu hari sebelum meninggal, ayah sempat masih sehat. Bilang cerialah apa yang, ya intinya ceritalah ayah. Ini itu, setelah itu ayah tiba-tiba nggak ada waktu Rizky di samping ayah gitu. Berarti kondisinya mohon maaf, ayah lagi ada di pangkuan atau lagi duduk bareng? Enggak, waktu ayah kan waktu bicara-bicara sama Rizky di pangkuan itu, ayah di pangkuan saya. Ayah di pangkuan Rizky? Iya. Apa waktu itu terakhir yang dibicarakan sama ayah? Intinya ayah berkata, Rizky anak laki, Rizky calon pemimpin, jangan mudah mengeluh. Semua bisa bila kau kerjakan dengan semangat. Itu yang ayah katakan Iya. sama Rizky. Itu sesaat sebelum ayah? Sesaat ayah belum meninggal, dan itu berkali-kali dikatakan ayah. Waktu itu Rizky jawab apa setelah ayah bicara itu? Rizky cuma bilang iya dong. Sekarang Rizky jalan itu. Rizky berapa bersaudara? 2. Rizky anak paling besar? Terakhir. Oke, terakhir. Dan katanya, mohon maaf Becky, setelah kejadian ayah pergi nggak lama juga mama. Iya. Mama meninggal waktu 3 bulan. 3 bulan? Ayah meninggal. Jadi 3 bulan ayah
pergi, mama nyusul. nyusul. Mama sakit juga Ki. Mama sakit, mama lebih parah. Sakit apa kalau boleh tahu? Mama sakit paru-paru. Sakit paru-paru. Iya, 3 bulan setelah ayah meninggal. Artinya apa ya? Ini kan kalau dari ceritanya Rizky tuh, ini saat-saat terakhirnya, terutama mungkin ayah ya, ada di pangkuannya Rizky gitu. Apa yang waktu itu Rizky rasakan bahwa ini ternyata saat-saat terakhir Rizky bersama ayah? Ya nggak nyangka. Nggak nyangka. Dan nggak ada firasat atau apa. Nggak ada, soalnya waktu ayah detik-detik sebelum meninggal badannya juga masih sehat-sehat Masih aja, fit gitu masih ya? Sebelum sakaratul maut pun sempat mengajak bercanda bersama saya. Terus kata-kata yang paling diingat Ki saat ayah masih ada, dan mungkin pasti kan biasanya anak laki-laki tuh sering ngobrol sama ayahnya, apa yang paling diingat sampai hari ini? Rizky siap-siap. Siap-siap. Wah, maksudnya? Maaf. Tiap minggu saya selalu diajak memancing. Oh. Dan itu rutinitas yang memang selalu almarhum ayah Rizky lakukan sama Rizky. Kadang-kadang nggak memancing doang, ya diajak jalan-jalan. Ada kata-kata lain selain itu dari ayah? Selain mengajak mancing, kemudian Rizky harus jadi anak yang mandiri, yang sampai hari ini Rizky nggak pernah lupa. Ya intinya Rizky besok kalau jadi pemimpin jangan lupakan orang bawah. Kamu kalau mau sukses jangan lihat orang langsung suksesnya, lihatlah dari bawahnya, prosesnya bagaimana. Dan pemimpin juga seperti itu, jangan kau melihat sekelilingmu, lihatlah orang bawah. Nanti ada pesan yang mendalam yang sampai sekarang akhirnya membuat Rizky bisa berdiri dan juga sekolah di sekolah Taruna Yatim Nusantara ini gitu. Siap. Oke, ini membuat kita semua menjadi terenyuh ya. Ini Masya Allah apa yang Rizky ceritakan, bagaimana pengalaman hidupnya di usia yang masih sangat muda harus ditinggal 2 orang yang paling dia sayang. Seandainya Ki, kalau almarhum ayah sama ibu masih ada sampai hari ini, apa yang pengen Rizky sampaikan sama mereka berdua? Rizky cuma pengen satu. Rizky pengen berkumpul bersama keluarga. Udah. Saya mau ke AA nih. Iya. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan hidupnya Rizky? Iya. Saya kalau mendengar kisah Rizky yang baru diceritakan, saya teringat juga masa-masa kecil yang pernah saya rasakan. Ahilman yang hari ini bersama dengan Rizky, saya juga anak yatim sejak kecil. Ayah saya meninggal ketika saya lulus dari SD. Ibu kami memasukkan kami ke pondok pesantren. Saya pernah bilang ke ibu saya, "Mama, dari mana biayanya? Kan besar biayanya. Mama punya nggak uangnya?" Mama saya cerita begini, "Nggak apa-apa, nanti mama yang cari. Nanti mama dagang sendiri, mama jualan di pasar. Yang penting iman sekolah. Kalau nanti uangnya habis, nanti mama jual perhiasan mama, yang penting Hilman sekolah." Ibu saya suka berpesan, yang penting Hilman sekolah. Karena ilmu itulah yang nanti akan mengantarkanmu, nak, bisa mendapatkan kemuliaan dalam hidup. Kalau kita bicara anak yatim itu kan luar biasa. Allah mengambil orang tua kita, Rizky, di usia kita masih kecil bukan tanpa alasan. Boleh jadi Allah sedang memberikan banyak kebaikan dalam hidup kita. Allah ingin mengajarkan kemandirian. Allah ingin mengajarkan ketegaran dalam hidup kita.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga tumbuh sebagai anak yatim, betul? Dalam kandungan ibundanya, ayahnya wafat. Beliau dilahirkan, tidak lama kemudian ibundanya juga wafat, anak yatim piatu. Maka luar biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memuliakan orang yang mencintai anak yatim. Kata Nabi, ana wa kafilul yatim hakada fil jannah. Aku bersama orang yang mencintai anak yatim, yang ngurus anak yatim, yang sayang sama anak yatim, nanti di surga seperti dua jari ini. Jari telunjuk dengan jari tengah. Artinya apa? Mereka tak bisa dipisahkan. Maka Rizky, saya tegar dengan semua cerita kehidupan yang kita dapatkan. Allah tidak mungkin memberikan sesuatu yang berat dalam hidupmu kecuali Allah sedang menghadirkan yang besar dalam hidup kita. Yakin apa enggak? Teman-teman di TYN, yakinlah, walaupun hari ini kita merasa orang tua kita sudah kembali kepada Allah, tapi justru disinilah Allah sedang berikan skenario terindah untuk kita semua. Dari sekian banyak episode, kayak kali ini Alif baru pertama kali lihat Bang Tem bisa ngeluarin air matanya. Itu kenapa Bang Tem? Apakah ingat sosok almarhum ayah atau? Ya pasti ya, apa namanya, tadi Rizky cerita, Hilman cerita, jadi flashback aja lah. Ingat waktu umur berapa ya? 14 tahun. 14 tahun. Ditinggal sama almarhum ayah. 14 tahun, berarti seumuran sama Rizky banget ya? Kelas 3 SMP ya waktu itu. 3 SMP. Dan apa ya, apa yang terjadi hari itu sampai saat ini susah untuk dilupakan. Momen apa ya, momen apa yang kayak Bang Tem tadi langsung das, kepukul banget tuh, ada momen apa? Saya paginya masih ngobrol, masih ketawa-ketawa, pulang sekolah, dikasih tahu kalau ternyata almarhum udah nggak ada. Yang saya lakukan waktu itu adalah cubit. Nah, dari ini mimpi atau enggak? Dan kejadian itu sampai ketika menguburkan almarhum, saya masih ingat detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam. Core memory itu masih Ya, dan satu hari setelah almarhum meninggal, ibu saya datang ke kamar saya, dia pegang pundak saya. Sekarang kamu pemimpin keluarga. Di usia yang masih sangat muda, 14 tahun, sempat marah sama Tuhan. Iya. Kok gue masih sekolah? Mau jadi apa? Nyokap gak kerja waktu itu. Tapi tadi aku bilang, ada skenario indah yang Allah kasih buat kita. Iya. mungkin terakhir mungkin sosok apa yang atau sifat apa dari seorang almarhum ayah yang akhirnya membuat kita semua kira tahu siapa Tem Mirahadi kan Bu ya? Apa Bang Tem? Sifat atau sosok apa yang jadinya di Bang Tem ini harus kita pelajarin dari sosok ayah? Buat saya laki-laki yang paling demokratis di dunia ini cuma ayah saya sampai hari ini. Obrolannya, terus wejangannya, pelajaran tentang hidupnya, meskipun kami dikasih waktu nggak terlalu lama hidup bersama di dunia, tapi wejangannya, kamu tuh anak laki-laki, jangan pernah bilang nggak bisa, kamu tuh anak laki-laki, jagain adik kamu perempuan, jagain tuh ibu kamu, kayak gitu-gitulah. Itulah buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Jadi dari sosok ayah yang hebat meninggalkan sebuah pelajaran, sebuah ilmu, sebuah sifat, akhirnya kita bisa lihat 3 orang hebat, lelaki hebat yang bekerja. Tepuk tangan untuk Hilman, Rizky dan juga Bang Tem. Dan jangan kemana-mana, setelah ini kita masih akan ada game bersama teman-teman terjadi menjemput berkah. Bismillah.